Itu saya teruskan tradisi itu kepada anak saya. Anak saya pertama adalah Muhammad Nabil, terus satu yang laki-laki Muhammad Harun Ar-Rasyid, yang bawahnya lagi Muhammad Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 106. Idza sammaitumul walada Muhammadan fa'akrimuhu wa awsi'u lahu fil majlisi wala tuqabbihuhu wala tuqabbihu lahu wajhan. Ketika samaitum memberi nama kamu memberi nama, kita semua memberi nama al-walada terhadap anak kita dengan nama Muhammadan. Anak kita diberi nama Muhammad. Muhammad siapa. Fa'akrimuhu maka muliakanlah. Kamu terhadap anakmu tadi. Kalau kita punya anak diberi nama Muhammad, takriman atau tabarukan, mengambil keberkahan dari nama tersebut dan nama Muhammad tersebut, karena nama Muhammad itu adalah nama Nabi kita. Wa ausi'u lahu, maka kita hendaknya juga memuliakan anak kita yang diberi nama Muhammad, yang diberi nama Muhammad itu untuk memuliakan atau untuk memuliakan nama itu, yaitu karena nama Muhammad. Ketika sama itu memberi nama kamu al-walada pada anak Muhammadan dengan nama Muhammad, fa'akrimuhu maka muliakanlah kamu terhadap anak tersebut. Wa'ausi'u dan lapangkanlah kamu. Wa'ausi'u dan lapangkanlah kamu. Atau bahasa Jawa jembarno. Wa'ausi'u dan lapangkanlah kamu lahu untuk Muhammad, untuk walad, untuk anak, fil majlisi di dalam satu majlis. Orang Arab jenenge Muhammad, pas dalam satu majlis ini kok sempit, itu jadi Muhammad apa itu? Maka kita melapangkan tempat, menyisakan tempat untuk anak yang bernama Muhammad. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Muhammadnya, bukan memuliakan orangnya, untuk memuliakan nama Muhammad tersebut. Wala tuqabbihu lahu wajhan, dan janganlah menghina atau menjelek-jelekkan lahu kepada walad dan kepada anak yang bernama Muhammad, wajhan pada wajahnya. Jadi kalau kamu menamakan anakmu dengan nama Muhammad, maka muliakanlah anak itu, bukan karena anaknya, tapi karena nama anak itu Muhammad. Karena dinamakan Muhammad karena tabarukan, tidak dihina, tabarukan untuk Nabi kita yang bernama Muhammad. Wa ausi'u lahu fil majlisi, dan bila tempat, lapangkanlah tempat untuk anak yang bernama Muhammad itu dalam satu majlis. Wala tuqabbihu lahu wajhan, jangan kamu hina, ojo dinyek, ojo dilokno anak yang bernama Muhammad itu karena dia menyandang nama Nabi kita bernama Muhammad. Rawahul Khatib an Ali,
hadis riwayat Imam Bukhari an Ali bin sahabat Ali. Hadis ini banyak yang mengatakan dhaif. Banyak yang mengatakan dhaif. Bahkan ada satu hadis juga menyebutkan kurang lebih artinya jika seseorang bernama Muhammad maka dia akan masuk surga beserta orang yang memberikan nama. Itu juga hadisnya dhaif. Hadis ini ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi biasanya dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan fadhailul amal. Artinya fadhailul amal itu adalah untuk amal-amal baik, agar kemudian hadis ini menjadi relevan, menjadi cocok, menjadi relevan ketika kemudian kita memberikan nama anak ini dengan nama yang baik. Ada hadis yang sahih, yang hasan itu menyebutkan khairul asma ma'ubida wa humida. Sebaik-baik nama itu adalah nama yang ada nama Abdullah, Abdulnya, wa humida, dan nama yang ada Ahmadnya. Ma'ubida sesuatu yang ada nama Abdullahnya, Abdulnya, Abdullah, Abdul Muttalib, Abdul Jabbar, Abdul Wahumida, dan nama yang ada Ahmadnya. Ahmad siapa, Muhammad siapa, dan seterusnya. Itu hadisnya sahih. Nah, hadis ini yang bisa diambil atau dipetik daripada hadis ini adalah agar kita memberikan nama anak kita itu tidak sembarangan, tidak karena al-ismu yadullu ala al-musamma. Nama itu bisa menunjukkan orang yang diberikan nama. Jadi itu biasa nih, tapi gak mesti. Gak mesti. Yang biasanya berita-berita kriminal itu jadi waktu-waktu amat sopok. Saya kadang-kadang kalau berita kriminal tak wajib, senang yang Muhammad Abdul Jabbar melakukan perkosaan dan lain sebagainya. Ambil jenenge. Kadang-kadang saya kalau udah berita kriminal itu bukan belum berita, belum jenenge ini nggak salah sementara ini. Lihat namanya. Nah, tapi ada satu hadis yang insya Allah hadis ini sahih menyebutkannya, innakum tad'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kamu nanti di hari kiamat tad'auna bi asma'ikum, kamu akan dipanggil dengan nama-nama kamu, wa asma'abaikum, dan nama bapakmu. Dari mahroji dipanggil, bu kiamat bahasa ini, namanya mahroji dipanggil, ya, dipanggil, kemudian wa asma'abaikum, dan nama bapaknya bin. Nah, siapa? Fa'ahsinu asma'akum, maka perbaikilah, apa itu? Berikan nama yang baik untuk nama anak-anak. Ojo anggerai. Kalau anak jenenge Banser. Meskipun Banser itu mulia, tapi ojo dijenengi Banser. Kalau anak ada teman ya, itu dinamai bahasa Arab saja, tapi kalau artinya Khomsin. Ada saya punya teman itu di Mesir, itu namanya
khomsina marrah. Kalau diartikan 50 kali. Indonesia ya 50 kali. Yo Arab sih itu mah. Oh ini ya kan. Jadi dulu waktu guyonane waktu kuliah teman-teman di bagian administrasi yang ngurus-ngurusin takoi. Nama kamu siapa? Khomsin. Bingung nih. Sing ngurusi bagian mahasiswa yang ngurus administrasi bingung. Apa jenengmu Khomsin? Kan Khomsin kan 10, second 50. Sing itu menawi jenenge Khomsin. Kok gak mesti 100 saya. Ya, jadi nama yang baik. Ya, jadi keizinan yang tidak baik. Ya. Jadi kalau di hadis Abi Daud ini ada hadis yang mengatakan sahih. Innakum tad'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma' abai. Kamu nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kamu dan nama bapakmu. Fa ahsinu asma', maka perbaikilah nama kamu. Maka di keluarga saya itu semua anak laki-laki pasti nama Muhammad. Nah, saya 5 bersaudara, saya 9 ya bersaudara. Yang laki-laki semuanya Muhammad. Muhammad Al-Bara, Muhammad siapa, Muhammad Ilyas, Muhammad Habibur Rahman, pokoknya Muhammad. Dan itu saya teruskan tradisi itu kepada anak saya. Anak saya pertama adalah Muhammad Nabil. Terus satu yang laki-laki Muhammad Harun Ar-Rasyid. Yang bawahnya lagi Muhammad Al-Fatih. Jadi tak kasih nama Muhammad. Terus biasanya orang itu saking punya anak terus bangga, terus golek jeneng sing wangi-wangi, kuyu, rumit, dawa. Menurut saya ambil nama pokoknya leka Abdullah atau Muhammad atau nisbatkan kepada nama para orang-orang yang telah berjasa untuk bangsa, agama, dan negara misalnya. Ya, anak saya dengan Muhammad Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah ya dalam sejarah Islam adalah raja yang adil, memberikan kemakmuran. Di dalam dia memimpin tidak ada satu orang yang merasa kelaparan dan seterusnya. Saking adilnya Harun Ar-Rasyid itu bukan hanya manusianya yang merasakan hadirnya keadilan pada kepemimpinannya, sampai makhluk-makhluk, burung-burung, hewan-hewan merasakan kepemimpinan keadilan Harun Ar-Rasyid. Gambarannya seperti itu. Saking sugih negara pada waktu itu dan dengan pajak yang sangat rendah. Ono wong sing katene dikai zakat zaman Harun Ar-Rasyid. Ono wong miskin yang akhirnya kelebihan makanan dan sebagainya ditaruh di gunung-gunung sehingga dimakan oleh binatang-binatang dan seterusnya. Bukan hanya manusia yang merasakan kenyamanan, keamanan dan seterusnya, sampai hewan-hewan itu tak ambil jeneng Harun Ar-Rasyid. Ada juga anak saya namanya Muhammad Al-Fatih, tak ambil dari nama pejuang Muslim, pejuang Islam, dan raja yang pertama kali mampu menjebolkan tembok yang terkuat berabad-abad tidak pernah ditembus. Tidak hanya dengan manusia, bahkan hewan pun konon katanya, semut pun tidak mampu menaiki dinding Konstantinopel. Yang mampu mengalahkan ratusan tahun
tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Romawi di timur dan menjebol tembok Konstantinopel. Yang mampu adalah anak muda yang diangkat menjadi raja di umur 13 tahun, terus menjebol tembok Konstantinopel kurang lebih yang umurnya 23-24, itu mampu mengalahkan, menjebol tembok Konstantinopel dan mengalahkan Romawi di timur, di Turki, Konstantinopel. Ini Muhammad Al-Fatih. Nah, ini yang menginspirasi kakek jeneng nama anak saya laki-laki. Saya sering dimintain nama orang itu, terus kalau semua terus harap-harapan aku wahabi, aku kau sana aneh jeneng itu, ya lah wedok ya Fatimah, terus Khadijah. Ini disebutkan oleh kepada orang-orang yang pernah berjasa, semoga oleh tambahkan oleh barokahnya sang yang mendapatkan nama itu, ya yang diberikan nama kan. Ya, di sini mengajarkan kepada kita untuk agar kita memberikan nama anak kita yang baik-baik. Nama si Muangelan, nama kayak Muapi tapi artinya welek. Fitriana Ganjawati. Kayak Muapi tapi Ganjawati. Ya mendem. Iya, ada lagi. Namanya mereka cooking. Iya. Ya nggak masalah lah. Selama itu bergurau ya, selama itu bergurau nggak masalah. Sebagai bentuk keakraban. Ya nggak oleh lah teman-teman nggak. Ya, itu yang salah.